Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Senda Andriani. Saya mahasiswi UIN Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Matematika 2 semester 2. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang inverse matrix dengan menggunakan dua cara. Yang pertama cara kofaktor dan yang kedua cara operasi baris elementer. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perbandingan vektor pada ruang 3 dimensi. Baik, yang pertama saya akan menentukan atau menjelaskan inverse matrix. Di sini sudah ada soal. Tentukan inverse dari matriks di bawah ini dengan menggunakan dua cara, yaitu cara kofaktor dan cara OB atau operasi baris elementer. Sudah ada matriks A, yaitu minus 1, minus 57, 0, 1, minus 1, 1, 3, minus 4. Untuk menentukan inverse-nya dengan menggunakan cara kofaktor, yang pertama, kita harus tentukan terlebih dahulu determinan matriksnya. Ini ya, ini rumus inverse matrix. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint. Oke, untuk menentukan kofaktornya tadi kita tentukan terlebih dahulu determinan matriksnya. Cara untuk menentukan determinan matriks, kita menggunakan metode Sarus, di mana kita tulis kembali matriks A. Selanjutnya kita tambahkan kolom pertama dan angka pada kolom kedua di sampingnya agar bisa kita kalikan. Ini untuk garis biru ini untuk yang pertama kali kita selesaikan, minus 1, 1 minus 4. Langsung saja kita masukkan determinan A, yaitu minus 1, 1 minus 4 itu kan dikali, lalu ditambah 0 dikali 3 ditambah 7 ditambah minus 5 dikali 1 dikali minus 1. Habis untuk yang biru. Sekarang untuk yang merah, karena beda warna dikurang, maka dikurang 7 dikali 1 dikali 1 dikurang min 1 dikali 3 min 1. Selanjutnya minus 4 dikali minus 5 kali 0. Kita selesaikan aja operasinya, yaitu minus 1 dikali 1 dikali minus 4, minus kali minus maka positif, maka hasilnya positif 4. 0 dikali 3 dikali 7, setiap yang dikalikan 0 maka hasilnya 0. Selanjutnya 1 dikali minus 5 dikali minus 1, minus kali minus positif, 5 dikali 1 5, maka ditambah 5. Lalu yang dikurang minus 1 dikali 3 dikali minus 1, minus kali minus positif, dikali 3 maka positif 3, kurang 3. Dikurangkan lagi minus 5 dikali minus 5 dikali 0, setiap yang dikalikan 0 maka hasilnya 0, maka terletaklah di sini 0. Selanjutnya hasilnya kenapa minus 1? 4 tambah 5 9 dikurang 10 7 minus 7 minus 3, kan minus 10 jadinya, maka 9 dikurang 10. Kita punya uang 9, utangnya 10, maka masih bersisa 1 utang kan, maka minus 1. Selanjutnya yang kedua, kita menentukan minor kofaktornya. Kita menentukan minor kofaktornya, yaitu dengan menutup baris. Misalnya pada minor 1 1, yaitu kita tutup baris 1 dengan kolom satunya, maka tinggal baris kedua kolom kedua, baris ketiga kolom ketiga. 1 3 min 1 min 4. Ini kita kali silang baru kita jumlahkan, atau kita kurangkan juga bisa. 1 dikali minus 4 minus 4
3 dikali minus 1, minus 3. Minus 4 dikurang minus 3. Minus kali minus, maka positif. Minus 4 ditambah 3 sama dengan minus 1. Begitu juga dengan selanjutnya yang M12 dan M13. Begitu juga yang ditutup baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom ketiga. Selanjutnya juga begitu untuk minor 21, minor 22, dan minor 23. Yang dimana yang kita tutup itu baris kedua kolom pertama, baris kedua kolom kedua, baris kedua kolom ketiga. Caranya tetap sama, sisanya kita jumlahkan atau kita kurangkan. Tapi terlebih dahulu kalikan silang juga ya. Begitu juga dengan minor 31, 32, dan 33. Itu yang ditutup baris ketiga kolom pertama, baris ketiga kolom kedua, dan baris ketiga kolom ketiga. Setelah mendapatkan minornya, langsung kita lanjut ke kofaktornya. Baik, selanjutnya kita akan menentukan kofaktornya, yaitu dimana kofaktor dikali minor. Ini sudah ada contohnya. Kofaktor 1 dikali minor 1, 1. Dimana kofaktor ini tadi kan determinannya minus 1. Maka karena dia baris pertama kolom pertama, kofaktor 1, 1. Maka 1 ditambah 1. 1 tambah 1 pangkatnya 2. Minus 1 pangkat 2, maka nanti jadi positif. Positif kan? Positif. Dikali tadi berapa yang minus 1, 1? Minus 1, 1. Minus 1. Maka 1 dikali minus 1 hasilnya minus 1. Begitu juga dengan kofaktor 1, 2. Kofaktor 1, 2 pangkatnya ditambah 1 tambah 2. Kenapa? Karena di sini dia angka 1, 1, angka 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Itu dari baris pertama kolom pertama, baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom ketiga. Begitu juga dengan selanjutnya baris sampai baris ketiga kolom ketiga. Semuanya minus 1 karena tadi determinannya hasilnya minus 1. Lalu kita jumlahkan saja. Apabila pangkatnya genap, maka min 1 ini menjadi positif, maka jadi 1. Kita lihat kofaktor 1, 1, 2. Minus 1 pangkat 1 tambah 2. 1 tambah 2, 3 kan? 3. 1 tambah 2, 3. Pangkatnya ganjil, maka min 1 pangkat 3 tetap min 1. Dikali berapa tadi hasil minor 1, 2? Hasilnya itu minus 1. Minus 1 kali minus 1 hasilnya positif 1. Begitu juga dengan selanjutnya. Kan dia jadinya minus kali minus positif kan? Ya udah, begitu juga dengan selanjutnya. Tinggal kita masukkan kofaktornya, determinan dikali pangkatnya, pangkat dari kofaktornya, baru dikali minornya. Masing-masing tadi udah dapatkan minornya, yang tinggal kita kalikan saja. Baik, selanjutnya setelah kita menentukan kofaktor dari matriks A tersebut, maka kita dapat kofaktor A yaitu minus 1, minus 1, minus 1, 1, minus 3, minus 2, minus 2, minus 1, minus 1. Kofaktor A itu kita transpozkan, maka itu akan menjadi adjoint. Kofaktor A transpos sama dengan adjoint, yaitu kita transpozkan aja dia. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Minus 1, 1, minus 2, minus 1, minus 3, minus 1, minus 1, minus 2, minus 1. Maka itulah dia tadi adjointnya, merupakan kofaktor A transpos dari hasil kofaktor A tadi. Setelah itu, untuk menentukan inverse matriksnya, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint. 1 per determinannya tadi berapa? Minus 1 kan? 1 per minus 1 dikali minus 1, minus 1, minus 1,
1, minus 3, minus 2, minus 2, minus 1, minus 1. Maka hasil A inverse-nya yaitu 1, 1, 1, min 1, 3, 2, 2, 1, 1. Itu tadi untuk menggunakan cara minor kofaktor. Selanjutnya kita menggunakan cara OB atau cara operasi baris elementer, di mana matriks A harus dikali dengan matriks identitas, harus didampingi dengan matriks identitas, karena di mana matriks A dikali inverse matriks A akan menghasilkan matriks identitas. Maka untuk mendapatkan inverse A, maka kita harus dampingkan matriks A dengan identitas. Nah, di sini sudah ada matriks A dengan matriks identitas. Untuk pada operasi baris elementer ini, kita akan membuat matriks A ini menjadi matriks identitas, dan sedangkan matriks identitas ini merupakan hasil inverse dari matriks A. Oke. Baik, kita tentukan ya matriks inverse matriks A-nya, yaitu di sini kan matriksnya tadi minus 1, 0, 1, minus 5, 1, 3, 7, minus 1, 4. Nah, supaya yang pertama kita tentukan untuk yang baris pertama kolom pertama ini, kita harus menentukan yang awalnya ini 1, karena di matriks identitas itu 1 dengan kita kalikan minus 1, karena angkanya sini kan minus 1 kan, maka minus kali minus maka positif. Nanti hasilnya jadi seperti ini. Yang di matriks identitas juga kita kalikan aja ya. Selanjutnya kita akan mau membuat baris kedua ini 0. Baris kedua ini 0, di sini minus 5, dikalikan 5 baris pertama. Kita kalikan 5 ke sini karena tadi sini kan angka 1. Dikalikan 5, maka jadi 5. 5 ditambah minus 5, maka nanti jadi 0. Begitu juga dia diletakkan pada baris kedua. Selanjutnya untuk menentukan baris ketiga juga seperti itu. Baris ketiga di sini kan ada 7 awalnya. Karena di sini baris pertamanya 1, kita kalikan aja minus 7. Minus 7 kali baris pertama ditambah baris ketiga. Maka minus 1 dikali 1, minus 7 dikali 1, maka nanti jadi minus 7 ditambah 7 hasilnya 0. Ya, selanjutnya juga kita operasikan. Setelah dapat dia seperti ini, selanjutnya kita ubah lagi dia supaya dia menjadi matriks identitas, yaitu dengan merubah minus 1 ini menjadi 0. Ya, ini ya. Dengan merubah minus 1 ini menjadi 0 dengan baris kedua ditambah baris ketiga, kita letakkan pada baris ketiga. Ini ditambah ini kan nanti jadinya 0, ya kan? Minus 2 ditambah 3, hasilnya 1. Begitu juga dengan di matriks identitas. Selanjutnya ya, kita akan masukkan dia dan merubah minus 1 yang di sini menjadi 0 dengan menjumlahkan baris pertama ditambah baris ketiga dan diletakkan pada baris pertama. Ini kan udah jelas dia, maka jadi 0. Selanjutnya kita juga ubah. Ini udah pas dia, pas semua kan. Selanjutnya kita ubah. Ya, kita ubah supaya minus 2 nya juga 0. Di sini udah pas 1 1 1 0 0 0 0 kan? Udah pas di sininya, tinggal minus 2 nya saja yang belum pas. Maka kita masukkan dia dengan mengalihkan 2 pada baris ketiga karena di sini ada 1, baru dijumlahkan dengan baris kedua. Maka nanti 2 ditambah minus 2 hasilnya 0. Di sini tetap kita operasikan, tetap kita jumlahkan, maka hasilnya menjadi 1 1 1 minus 1 3 2 2 1 1 sama dengan yang tadi. Maka ini merupakan jadi matriks identitas dan ini merupakan jadi inverse matriks A nya. Itulah dia
operasi baris elementer dengan menggunakan operasi Gauss-Jordan. Ya, selanjutnya yang kedua saya akan menjelaskan tentang perbandingan vektor di 3 dimensi. Di sini sudah ada vektornya, di mana itu ada vektor A, vektor P, dan vektor B. Langsung kita masukkan ke rumusnya. Maka AP banding PB sama dengan M banding N. Di antara AP ini kita sebutkan M, dan di antara PB kita buat N. AP banding PB tadi vektor P dikurang vektor A, dan PB tadi vektor B dikurang vektor P sama dengan M banding N. Langsung saja kita kalikan silang dia, maka jadinya N dikali vektor P maka N vektor P, N dikali vektor A maka N vektor A sama dengan M dikali vektor B maka M vektor B dikurang M dikali vektor P maka M vektor P. Karena vektor P sama-sama sini ada, lalu kita kelompokkan dia, maka vektor P dikali M ditambah N sama dengan vektor B ditambah N vektor A. Untuk mencari vektor P-nya, kita buat M vektor B ditambah N vektor A per M ditambah N. Yang perkalian di sini kita buat pembagian disama dengannya. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Di sini sudah kita ketahui bahwasannya nilai vektor A sama dengan 3, nilai vektor B sama dengan 5, dan nilai AP sama dengan 2, nilai PB sama dengan 4. Yang ditanya itu nilai vektor P. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya tadi. Ini rumusnya. Maka AP banding PB sama dengan M banding N. AP itu vektor P dibanding vektor A. Vektor A berapa tadi nilainya? 3 per vektor B dikurang vektor P. Vektor B berapa? 5. 5 dikurang vektor P. M banding N. M tadi apa? M tadi kan sama dengan AP. Kita lihat pada sini. M tadi dia merupakan AP. Maka nilai AP yaitu 2 per N tadi apa? N tadi juga PB. Maka nilai PB itu sama dengan 4. Setelah kita dapat nilainya, langsung saja kita kalikan silang. Maka 4 dikali vektor P maka nanti jadi 4 vektor P dikurang 4 dikali 3 12 sama dengan 2 dikali 5. 2 kali 5 10 dikurang 2 dikali vektor P maka 2 vektor P. Karena yang kita cari vektor P-nya, maka kita kelompokkan terlebih dahulu. Vektor P dikali 4 ditambah 2 sama dengan, kita pindahkan ini, kita samakan dia sama-sama konstanta, maka 10 ditambah 12. Vektor P 10 tambah 12 22. Di sini tadi per 4 tambah 6 kita pindahin kemari, 4 tambah 2. Ya, setelah kita dapat ini kita pindah 4 tambah 2 maka sini 6. 22 per 6. Maka vektor P ini 22 per 6. Bisa juga kita kecilkan menjadi vektor P sama dengan, sama-sama kita bagi 2, 11 per 3. Inilah hasil dari vektor P tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wallahumma fiqh wa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.